Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah untuk part keduanya, yaitu tentang faktor yang menyebabkan perubahan fluks magnet. Kita tahu fluks magnet itu sama dengan BA cos theta ya. Jadi dari persamaan fluks ini sendiri, kita bisa lihat apa aja faktor yang menyebabkan perubahan fluks magnet. Kalau misalnya B-nya itu kita naikkan, maka fluksnya pasti juga akan naik gitu ya. Kalau A-nya itu juga kita perbesar, luas permukaannya kita perbesar, maka fluksnya itu juga naik. Kemudian cos theta, berarti yang mempengaruhi adalah theta. Theta itu berarti dari 0 sampai 360. Cos theta itu dari 0 sampai 1. Jadi, faktor yang menyebabkan perubahan medan magnet itu adalah perubahan medan magnet, kemudian perubahan luas permukaan, lalu adalah perubahan dari theta. Oke, kita bahas yang pertama, yakni perubahan luas permukaan atau delta A. Kita misalkan kita mempunyai sebuah coil yang sebuah penghantar berbentuk seperti ini. Kemudian ada medan magnet yang arahnya ke dalam. Ini adalah B. So, kalau kita panjangin dikit. Kemudian ada sebuah batang. Batang ini, misalnya ini adalah P ke Q. Kemudian batang ini kita gerakkan ke kanan dengan kecepatan V. Setelah beberapa saat gitu ya, setelah delta T, maka batang itu akan sampai ke sini. Kita bisa lihat kan ya, terdapat perbedaan luas permukaan yang ada di dalam sini nanti. Berarti yang pertama itu ukurannya segini, kemudian berubah menjadi sebesar ini. Dengan arah medan yang sama, berarti semuanya itu masuk. Berarti dapat kita lihat terjadi perubahan luas permukaan pada sini. Oke, jadi perbedaan luas permukaannya itu, perubahannya itu sebesar sini ya. Segini, berarti delta A-nya ini. Berarti kan ini A1 gitu ya. A1-nya segini, kemudian A2-nya sebesar ini. Lalu delta A itu kan sebesar ini aja berarti. Jika kita kasih lambang ini adalah D, kemudian panjang dari PQ ini adalah L, maka delta A itu berarti kan D kali L gitu ya, luasnya. Karena dia berbentuk persegi panjang gitu ya. Berarti D dikali L. Kita lihat D itu kan berarti adalah jarak gitu ya, perpindahan dari titik awal yang ke sini sampai dia bergerak ke yang akhirnya ini. Berarti kan sepanjang D. Berarti kan ini adalah perpindahan. Berarti D itu sama dengan V kali T ya. V dikali delta T. Kita tahu GGL itu sama dengan min N delta C per delta T gitu ya. Berarti min N delta C berarti yang berubah itu adalah A, berarti B kali delta A cos theta dibagi dengan delta T. Nah, kita lihat cos theta ini berarti sudut antara B dengan garis normal ya. Kita perhatikan bidang ini kan tidur seperti ini. Lalu I-nya itu arahnya lurus masuk ke dalam sehingga B itu kan tegak lurus dengan A berarti ya. Jadi kalau misalnya B itu tegak lurus dengan A, berarti B itu kan sejajar dengan N gitu ya. Berarti theta-nya sama dengan 0. Kalau theta-nya sama dengan 0, berarti cos theta sama dengan 1. Sehingga yang ini itu sama dengan 1. Maka ini min N B delta A per delta T. Delta A itu adalah D kali L ya, yang kita cari tadi. Berarti min N B D kali L per delta T. D ini adalah V kali delta T yang tadi kita cari. Berarti min N B V kali delta T dikali L dibagi dengan delta T. Delta T dicoret. Karena lilitannya itu cuma satu aja, cuma satu, maka ini sama dengan 1. Berarti ini adalah min 1 kali B kali V kali L. Sehingga GGL itu sama dengan B. Kalau ibu maunya ibu balik antara V dengan L, berarti B kali L kali V. Kalau min-nya itu kan menunjukkan arah aja, berarti nggak usah kita tulis. Berarti GGL itu sama dengan, kalau ibu mau bacanya belief ya, berarti GGL itu sama dengan belief. Untuk yang berubah itu adalah delta A-nya. Jika antara B dengan V itu ada sudut,
Maka GGL itu sama dengan B dikali L kali V kali sin theta. Kita lihat contoh soal. Sebuah bantal konduktor 45 cm, berarti itu kan PQ ya, berarti ini adalah L-nya. L-nya adalah 45 cm. Kemudian bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per second, berarti ini adalah V-nya ya. Dalam medan magnet 8 Tesla, berarti ini adalah B-nya. Dan hambatannya adalah 50 ohm, berarti ini adalah R. Yang ditanya adalah berapa GGL induksi, kemudian berapa E, medan listrik pada batang, dan kemudian berapa I induksinya. Oke, langsung aja kita jawab. Berarti GGL itu kan sama dengan belief ya, belief. Jadi B itu adalah 8 Tesla, dikali L itu adalah 45 cm, kita jadiin meter, berarti 45 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian V itu adalah 2 meter per second, dikali dengan 2. Jadi 8 kali 45 dikali 2, hasilnya adalah 7,2 volt. Kemudian untuk medan listrik, berarti kita mau cari E ya. E itu sama dengan GGL per L. GGL ini adalah 7,2 dibagi dengan L. L itu adalah 45 dikali 10 pangkat min 2 meter. Hasilnya setelah dihitung adalah 16 Newton per Coulomb. Kita mau cari arus induksi berapa, berarti I itu sama dengan V per R ya. Cuma gara-gara ini adalah I induksi, berarti GGL per R. GGL-nya itu 7,2 dibagi R. R-nya adalah 50. Sama dengan 0,14 ampere. Kita lanjutkan ke faktor yang kedua, yakni perubahan flux akibat dari perubahan medan magnet, delta B. Jadi kita tahu GGL itu sama dengan min N ddt dari flux gitu ya. Jadi kalau kita masukkan berarti min N ddt dari BA cos theta gitu. Jika theta itu sama dengan 0, berarti cos theta itu kan sama dengan 1. Jadinya min N ddt dari BA gitu ya. Jadi karena yang berubah itu adalah B, yang A itu adalah suatu bilangan yang konstan nanti, sehingga A itu bisa kita bawa keluar, berarti min N A D dt dari B. Perubahan medan magnet akan menghasilkan perubahan flux, sehingga akan menghasilkan GGL induksi. Konsep ini sesuai dengan transformator atau trafo. Kita ingat lagi kalau transformator itu kan berarti ada kumparan primer gitu ya. Kemudian ada kumparan sekunder. Jadi yang ini primer dan yang ini adalah sekunder. Kita ingat lagi, berarti di sini juga ada V, kemudian ada I, dan juga ada N. V di sini berarti adalah V primer, ini adalah I primer, dan ini adalah N primer. Di sini ada V sekunder, ini ada I sekunder, dan juga ada N sekunder. N ini adalah jumlah lilitan. Kita ingat lagi persamaan-persamaan yang ada pada trafo yang sudah kita pelajari pada SMP atau Senagia. Vs per Vp itu sama dengan Ns per Np. Atau sama juga dengan Ip per Is. Kita lihat, ini kan S, ini S, kemudian ini P. Kalau pada I, kita balik gitu ya. Kalau V dan N itu sama-sama S, atau sama-sama P, di atas atau di bawah. Tapi kalau misalnya pada I, itu kita balik. Kemudian untuk efisiensi dari trafo, itu tuh adalah PS per PP dikali dengan 100%. Dengan kita tahu adalah P itu sama dengan V kali I. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Sebuah pengantar yang membentuk lingkaran dengan jari-jari adalah 10 cm. Berarti ini adalah R-nya itu adalah 10 cm. Dan dengan hambatan itu adalah 2 ohm yang nanti ada di dalam sini. Tidak digambar, cuma ada muatan di dalam sini yang besarnya adalah 2 ohm. Jika induksi magnetik berubah terhadap waktu, B itu adalah 0,1 T Tesla dengan T dalam sekon, berapakah besar arus induksi? Dia bilang. Nah, langsung aja kita jawab, berarti GGL itu sama dengan N A D dt dari B gitu ya. Jadi N-nya itu adalah 1, kemudian A-nya adalah jari-jarinya 10 ya.
jari-jarinya 10 berarti V R kuadrat dikali dengan D dt dari B. B-nya adalah 0,1 T. Berarti 1 dikali 3,14, R-nya itu adalah 10 cm. 10 cm kita jadiin meter, berarti 10 pangkat min 1 meter. Berarti dikali dengan 10 pangkat min 1, ini kita kuadratkan, dikali dengan turunan ini. Berarti turunan ini jadi 0,1, T-nya 1 kurang 1 berarti kan 0. Kita lanjutkan, berarti 3,14 dikali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti GGL itu adalah 3,14 dikali 10 pangkat min. Berarti GGL itu adalah 3,14 dikali 10 pangkat min 3 volt. Sekarang yang ditanya adalah berapa arus induksi. Kayak tadi, itu sama dengan GGL per R. GGL-nya adalah 3,14 dikali 10 pangkat min 3. Dibagi dengan R. R-nya adalah 2 ohm. Berarti dibagi dengan 2. Jawabnya adalah 1,57 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Sebuah transformator mempunyai kumparan primer 1000 lilitan, berarti NP-nya adalah 1000 lilitan. Kemudian dihubungkan dengan tegangan 100 volt, berarti ini adalah VP ya. Soalnya dia dimiliki oleh kumparan primer. Kumparan sekunder terdiri atas dua bagian terpisah. Masing-masing kumparan memberikan tegangan output adalah 10 volt, berarti ini adalah VS1 itu 10 volt dan VS2 itu adalah 5 volt. Apabila tegangan output 5 volt, berarti VS2 memberikan arus listrik 2 ampere, berarti IS2 itu sama dengan 2 ampere. Yang ditanya adalah jumlah lilitan masing-masing kumparan sekunder, berarti yang A itu NS1 berapa, NS2 berapa. Lalu yang B, kuat arus primer, berarti IP-nya berapa, dan IS1 berapa, ya. Berarti yang kita tahu adalah VP dan NP. Kita mau cari NS, V juga ada. Berarti VP per VS1 misalnya sama dengan NP per NS1. Jadi VP itu ada 100 dibagi dengan VS1. VS1 berarti ada 10 sama dengan NP itu ada 1000, kemudian dibagi dengan NS1 yang mau kita cari. Ini bisa kita coret, tinggal 10. Berarti NS1 itu sama dengan 100 lilitan. Kita lanjut untuk mau cari NS2, berarti VP per VS2 sama dengan NP per NS2. Jadi kan dia ada dua kumparan gitu ya, berarti ini adalah kumparan pertama. Kemudian ini adalah kumparan yang sekunder. Ada dua gitu ya. Jadi VP itu adalah 100, VS2 itu adalah 5, sama dengan NP itu adalah 1000, NS2 yang mau kita cari. Ini kita coret, ini kita coret, berarti tinggal 10. Berarti NS2 itu sama dengan 5 kali 10 ya, berarti 50 lilitan. Kemudian kita mau cari IP. I yang diketahui cuma 1, berarti IS2, berarti nanti pernya dengan IS2, berarti IP dibagi dengan IS2 sama dengan, kalau P di atas berarti sebelah sekunder ya, berarti NS misalnya per NS2 per NP. Jadi IP yang mau kita cari, IS2 itu adalah 2, kemudian NS2 itu adalah 50, NP adalah 1000. Ini coret 1, berarti 10 sama dengan 100 IP. Ini coret, berarti IP itu adalah 0,1 ampere. Kemudian kita mau cari IS1 berapa? Berarti IP per IS1 sama dengan NS1 per NP. IP itu ada 0,1 dibagi IS1 sama dengan NS1 itu 100 dibagi dengan 1000. Berarti ini coret 2. Berarti IS1 sama dengan 10 kali 0,1. Berarti 1 ya, 1 ampere. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yakni perubahan flux akibat perubahan sudut theta. Kita perhatikan gambar. Pada gambar, ada medan magnet yang arahnya ke dalam ya, masuk layar. Kemudian ada sebuah penghantar melingkar yang luasnya itu adalah A. Kita perhatikan penghantar melingkar ini kan tidur seperti ini.
Lalu medan magnetnya tuh lurus masuk ke dalam gitu ya. Jadi B itu dapat kita lihat itu tegak lurus dengan A. A itu kan luas permukaan dari pengantar melingkar ini, lalu B-nya lurus masuk ke dalam sehingga B itu tegak lurus dengan A. Kita tahu berarti B itu sejajar dengan N, berarti θ-nya itu sama dengan 0. Untuk keadaan seperti ini. Lalu kita putar penghantar ini, medan listriknya kan akan tetap ke dalam gitu ya. Sedangkan penghantar melingkar ini akan terus berputar. Ketika berputar, dia sudutnya pasti akan berubah-ubah. Jadi penghantar melingkar ini akan berotasi dengan kecepatan sudut omega, sehingga kan θ-nya kan selalu berubah gitu ya. θ-nya itu akan berubah setiap waktu. Sehingga θ-nya itu akan berubah menjadi omega kali T gitu loh. Flux itu kan sama dengan BA cos θ gitu ya. Jadi kalau misalnya θ-nya itu adalah omega T, berarti flux itu sama dengan BA cos omega T. Kita masukkan ini persamaan ini ke dalam GGL, berarti GGL itu sama dengan min N D dt dari fluxnya. Fluxnya berarti BA cos omega T gitu ya. Berarti yang berubah itu kan yang ini, yang cos omega T. Sehingga yang BA itu kan adalah konstan. Berarti bisa kita bawa keluar. Berarti GGL itu sama dengan min N. Gara-gara BA itu konstan kita bawa keluar. Berarti B, A. Kemudian kita turunkan yang ada di belakang. Berarti D dt cos omega T gitu ya. Sehingga GGL itu menjadi min N, kita susun berarti A, B, N, A, B sama aja. Berarti turunan dari cos itu kan adalah min sin ya. Min sin omega T, kemudian dikali dengan turunan di dalam sini, berarti dikali omega ya. Berarti GGL itu sama dengan N dikali A, dikali B, dikali omega, dikali sin omega T. Jika sin omega T ini itu sama dengan 1, berarti GGL itu kan sama dengan N dikali A kali B kali omega itu ya. Ini berarti kan maksimum berarti. Adalah GGL maksimum. Karena sin omega T-nya itu sama dengan 1. Bila sebuah generator berputar pada 1500 putaran per menit, berarti ini itu adalah frekuensinya. Putaran per menit, berarti 1500 ppm gitu ya, putaran per menit. Untuk membangkitkan tegangan maksimum 100 volt, berarti ini adalah GGL maksimumnya adalah 100 volt. Kemudian berapakah besar putaran yang diperlukan untuk membangkitkan tegangan maksimum 120 volt? Berarti ini juga tegangan maksimum. Berarti ini tegangan maksimum 1, ini tegangan maksimum 2. Jadi yang ditanya adalah untuk tegangan maksimum 2 ini berapa F-nya gitu ya. GGL maksimum itu kan N dikali A kali B kali W ya. Kali omega, berarti nabawi. GGL maksimum sama dengan nabawi. Kita ingat lagi tentang kecepatan sudut. Ini kan omega ya. Omega itu kan sama dengan 2 VF gitu ya. Dari soal kita tahu kalau misalnya N-nya itu tetap, A-nya itu tetap, B-nya itu tetap. Yang berubah itu adalah F-nya ini dan tegangan maksimum, GGL maksimum yang berubah. Sehingga berarti GGL maksimum itu dibagi dengan omega sama dengan N dikali A dikali B. Karena yang semuanya ini sama dengan konstan gitu ya. Kalau ini konstan, sebelah konstan dong. Sebelah konstan juga. Jadi GGL maksimum per omega itu sama dengan konstan. Sehingga kalau misalnya kita mau cari perbandingan, GGL maksimum 1 dibagi dengan omega 1 sama dengan GGL maksimum 2 dibagi dengan omega 2. GGL maksimum 1 berarti 100 volt dibagi dengan 2 VF1 sama dengan ini adalah 120 dibagi dengan 2 VF F2. 2V bisa kita coret. Berarti 100 dibagi dengan F1 1500 putaran per menit sama dengan 120 dibagi dengan F2. Kenapa nggak kita ganti menjadi putaran per detik biar jadi Hertz? Karena dia itu cuma perbandingan. Kalau soalnya nanya putaran per detik, baru kita ubah dia jadi putaran per detik. Tapi kalau nggak ada nanya putaran per menit aja. Oke, ini bisa kita coret, ini kita coret. Berarti F2 itu sama dengan 15 kali 120. Berarti dapatnya 1800 ppm. Putaran per menit.
konsep ini bisa kamu pakai untuk materi apa aja gitu sebenarnya. Jadi kamu kelompokkan yang konstan-konstan, lalu kamu kelompokkan juga yang nggak konstan, itu tuh bisa dijadikan perbandingan nantinya. Kamu bisa pakai untuk konsep apa aja sebenarnya. Jika nanti di soal diketahui A-nya berapa, F-nya berapa, B-nya berapa, N-nya berapa, kamu nanti langsung bisa cari masukin aja, berarti kayak GL maksimum, berarti kan N kali A kali B kali omega. Omeganya kan berarti kan 2VF gitu ya. Masukin aja angka-angkanya. Oke? Oke, ini aja untuk faktor yang mempengaruhi perubahan dari flux, yaitu adalah perubahan dari B, kemudian perubahan dari A, kemudian perubahan dari theta. Ibu harap kamu pahami, silakan dikerjakan job sheet-nya. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan ditanya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.